Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Kali ini ada cerita yang dikirimkan oleh Bang Ari Hidayat di Karawang. Berkisah tentang dua temannya yang bernama Aji dan Ajeng yang merupakan kakak beradik dengan kemampuan untuk menolong teman-temannya yang terkena gangguan gaib. Seperti apa cerita pengalaman Aji dan Ajeng ini? Langsung saja, letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum Mas Tama dan sahabat setia Ada Apa Gerangan dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Aji Purnama dari Indramayu, Jawa Barat. Saya akan menceritakan pengalaman mistis saya dan adik perempuan saya yang bernama Ajeng Sekarwati sewaktu masih duduk di bangku sekolah menengah atas yang ada di daerah Indramayu, Jawa Barat. Saya dan adik saya hanya beda kelas. Saya kelas 12 IPS, sedangkan adik saya kelas 10 IPA. Saat itu hari Sabtu di kantin belakang sekolah, saya dan dua teman saya, sebut saja namanya Bayu dan Dimas, sedang mengobrol santai. "Dim, kenapa lu? Muka lu kusut banget," ucap Bayu mengawali pembicaraan. "Biasalah men, masalah cinta," ucap Dimas dengan wajah cemberut. "Pasti lu lagi berantem ya sama pacar lu si Gina," ucap saya menimpali. "Ya begitulah," ucap Dimas dengan singkat. "Daripada lu galau terus, gimana kalau minggu depan kita jalan-jalan?" ucap Bayu memberikan saran. "Jalan-jalan kemana nih?" tanya Dimas. "Gua juga nggak tahu sih," jawab Bayu sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. "Sowek lu," ucap Dimas sambil melemparkan kulit kacang ke arah Bayu. Tiba-tiba, "Bang Aji," ucap Ajeng sambil berjalan menghampiri saya. "Ada apa, Jeng? Besok abang sibuk nggak?" "Enggak, emang ada apa?" "Besok antar Ajeng yuk ke rumah teman Ajeng," ucap Ajeng sambil tersenyum penuh harap. "Abang sih mau aja, emang di mana rumahnya?" tanya saya sambil meminum segelas es jeruk. "Deket kok, nanti Ajeng tunjukin jalannya," jawab Ajeng meyakinkan. "Cowok apa cewek temennya?" tanya saya menyelidik. "Cewek lah bang." "Jeng, temen lu masih jomblo nggak? Kenalin dong sama AA Bayu," ucap Bayu sambil tersenyum genit. "Dia masih single sih, tapi kayaknya dia nggak mau deh kenalan sama Bang Bayu. Bang Bayu kan playboy cap kingkong," kata Ajeng meledek. Sontak saya dan Dimas pun tertawa puas. "Asem, emangnya gua obat nyamuk apa? Cap kingkong," kata Bayu sambil memasang muka bete. "Berdua aja, kami nggak diajak," ucap Dimas kepada Ajeng. "Bang Dimas dan Bang Bayu boleh kok ikut," kata Ajeng sambil tersenyum. Dimas dan Bayu pun langsung tos tangan tanda senang. Singkat cerita, hari Minggu pun tiba. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Saya, Ajeng, Dimas, dan Bayu sudah bersiap untuk memulai perjalanan kami ke tempat di mana temannya Ajeng tinggal. "Ayo, udah siang nih," ucap Ajeng. "Iya bawel, gak ada yang ketinggalan kan?" tanya saya mengingatkan. "Gak ada." Kami pun berpamitan kepada orang tua kami dan langsung menaiki sepeda motor kami. "Bu, Pak, Aji berangkat dulu ya. Assalamualaikum." "Om, Tante, kami juga pamit," ucap Bayu dan Dimas. "Iya, waalaikumsalam. Hati-hati, jangan ngebut," jawab orang tua kami. Dan kami pun memulai perjalanan. Setelah setengah perjalanan, saya pun bertanya kepada Ajeng. "Jeng, masih jauh nggak? Mana jalanannya hutan semua lagi. Jauh dari perkampungan," tanya saya menggerutu. "Bentar lagi kok, setengah jam lagi juga sampai." "Dimas sama Bayu ada nggak di belakang, Jeng?" tanya saya lagi. "Ada," ucap Ajeng singkat. "Lu kenal dia di mana sih?" tanya saya sedikit kesal. "Di sekolah lah. Jadi dia itu waktu SMP dulu pernah satu kelas sama aku," jawab Ajeng menjelaskan. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya kami pun sampai ke lokasi dengan selamat. "Jeng,
Rumah teman lu jauh banget sampai kram paha gua, kata Bayu sambil memijat pahanya. Temen lu tinggal di hutan, Jeng? Tanya Dimas sambil memandangi sekeliling hutan. Iya, temen gue tinggal di sini, tapi enak kan jauh dari keramaian? Jawab Ajeng sambil tersenyum. Iya sih, tapi gue sih ogah kalau harus tinggal di tengah hutan seperti ini. Nggak kebayang gue kalau malam hari banyak binatang buas yang berkeliaran. Hi, ucap Bayu bergidik ngeri. Hus, jangan ngomong sembarangan, kata saya mengingatkan. Tahu nih Bang Bayu, terserah dong orang mau tinggal di mana, kata Ajeng sambil memanyunkan bibirnya. Kami pun langsung memarkirkan sepeda motor kami di depan rumah temannya Ajeng. Assalamualaikum. Kami mengucapkan salam bersamaan. Lalu terdengar suara seseorang dari dalam rumah. Waalaikumsalam, jawab orang tersebut. Tidak lama kemudian pintu pun terbuka dan keluar seorang gadis cantik yang usianya mungkin sebaya dengan Ajeng adik saya. Ajeng, ucap gadis itu lalu memeluk Ajeng. Setelah berpelukan, Ajeng pun mengenalkan gadis itu pada kami bertiga. Abang-abang, kenalin nih teman Ajeng, namanya Kirana Aprilia, kata Ajeng memperkenalkan temannya. Dan kami bertiga pun memperkenalkan nama kami masing-masing kepada gadis itu. Nama saya Aji, kakaknya Ajeng, kata saya sambil menangkupkan kedua telapak tangan. Kalau saya Dimas, ucap Dimas singkat. Kalau nama saya Bayu, si ganteng kalem, ucap Bayu pede. Saya Kirana, ayo masuk, kata Kirana mempersilahkan. Kami mengangguk dan langsung masuk ke dalam rumahnya Kirana. Silakan duduk, maaf kalau rumahnya sempit dan berantakan, kata Kirana sambil tersenyum. Iya gak apa-apa kok, woleh saja, kata Ajeng membalas ucapan Kirana. Saya ambil minum dulu ya, kalian pasti capek. Iya, makasih, jadi ngerepotin, jawab Ajeng. Kami duduk sambil merebahkan punggung kami di kursi yang terbuat dari kayu jati. Tak lama kemudian Kirana pun keluar dari dapur sambil membawa beberapa gelas kopi dan teh, juga makanan ringan. Silakan dicicipi, maaf cuman ada ini, kata Kirana sambil tersenyum. Iya gak apa-apa kok, kata saya sambil membalas senyumannya. Kami pun langsung menikmati minuman dan cemilan yang Kirana suguhkan untuk kami. Oh iya, saya, Bayu dan Dimas bukan cowok perokok ya. Sampai sekarang pun kami tidak merokok, bukan berarti anti sih, tapi kami cuma lebih menjaga kesehatan kami. Oke, kembali ke cerita. Kami pun akhirnya terlibat obrolan santai sambil sesekali bercanda dan tertawa. Oh iya, lu di sini sama siapa? Tanya Ajeng pada Kirana sambil menikmati makanan ringan. Aku tinggal sama ibu dan ayah aku sudah meninggal 1 bulan yang lalu karena sakit, jawab Kirana sambil menundukkan kepalanya. Sabar ya, gue yakin ayah lu sudah tenang di alam sana, di surganya Allah, kata Ajeng sambil mengusap bahu Kirana. Jangan sedih, kan ada Bang Bayu di sini, kata Bayu merayu. Ucapan Bayu dibalas injakan kaki oleh saya. Aduh, kaki gue, ucap Bayu sambil memegang kakinya. Oh iya, sebenarnya ada apa sih? Tumben-tumbenan ngajakin gue main ke rumah lu, ucap Ajeng pada Kirana. Jadi gini Jeng, sebenarnya ada hal yang gue mau omongin sama lu. Lu kan sedikit banyaknya ngerti tentang hal-hal gaib, kata Kirana dengan serius. Iya sih, emang ada masalah apa? Tanya Ageng penuh tanda tanya. Saya, Dimas dan Bayu pun penasaran dan langsung menyimak pembicaraan Ajeng dan Kirana. Kirana pun menceritakan semuanya pada kami. Sudah 2 minggu ini, aku sering bermimpi dikejar-kejar oleh makhluk yang sangat seram. Makhluk itu tinggi besar, seluruh tubuhnya dipenuhi oleh bulu hitam dan tebal. Matanya berwarna merah menyala dan lidahnya menjulur sampai ke tanah. Makhluk itu bilang akan menjadikan aku sebagai istrinya. Aku gak mau Jeng, aku takut, kata Kirana sambil menangis dan memeluk tubuh Ajeng. Lu yang tenang ya, kita akan coba buat bantu lu, ucap Ajeng menenangkan. Iya Kirana, Bang Bayu juga siap buat bantu Neng Kirana, kata Bayu sambil tersenyum. Saya pun hanya menganggukkan kepala tanda mengiyakan ucapan Bayu. Iya Kirana, gue juga akan bantu lu kok, iya kan Ji? Kata Dimas kepada saya. Gimana Bang? Bang Aji bisa bantuin Kirana kan? Tanya Ajeng penuh harap. Ya udahlah, insya Allah Abang coba bantu sebisa Abang, jawab saya. Terima kasih ya, saya juga gak tahu mau minta tolong sama siapa lagi, kata Kirana dengan mata berkaca-kaca. Iya sama-sama,
balas Ajeng singkat. Udah jam 2 nih, kita sholat duhur dulu yuk, kata saya mengingatkan. Astagfirullah, iya, keasikan ngobrol, jawab Bayu sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kirana, di sini ada musola nggak? Tanya saya sambil tersenyum. Ada, nggak jauh kok dari sini, paling 300 meter. Kirana, lu punya mukena 2 nggak? Gue pinjam 1 dong, gue lupa bawa. Tanya Ajeng pada Kirana. Ada, bentar ya, aku ambil dulu, kata Kirana sambil masuk ke dalam kamar untuk mengambilkan mukena. Singkat cerita, sesampainya di musola, kami pun bergantian mengambil wudhu. Selesai wudhu, kami masuk ke dalam musola. Bay, lu jadi imam ya? Kata Dimas pada Bayu. Enggak ah, lu aja, gue takut salah. Apalagi gua. Ji, lu yang jadi imam ya? Lu kan murid kesayangannya Pak Ustadz Syarif, kata Bayu pada saya. Iya. Akhirnya kami pun menjalankan sholat zuhur. Dengan saya menjadi imam, Bayu, Dimas, Kirana, dan Ajeng menjadi makmum. Setelah sholat, saya menengok ke belakang ke arah Kirana dan Ajeng. Subhanallah, cantik sekali Kirana kalau pakai mukena, gumam saya dalam hati. Tak lama kemudian kami pun kembali ke rumah Kirana untuk melanjutkan obrolan serius kami. Sesampainya di rumah Kirana, kami pun mengobrol kembali tentang apa yang dialami oleh Kirana. Saat kami sedang mengobrol serius dengan Kirana, tiba-tiba terdengar suara seseorang dari luar rumah. Assalamualaikum, ucap seseorang itu dan dibalas oleh kami semua. Waalaikumsalam. Setelah kami menjawab salam, nampak seorang wanita parubaya yang sepertinya dia adalah ibu Kirana. Ada tamu rupanya, ucap wanita paruh baya tersebut. Ibu, kata Kirana langsung mendekati dan mencium tangan ibunya. Dan memang benar, wanita parubaya itu adalah ibunya Kirana. Kami langsung berdiri dan menghampiri wanita parubaya itu, tidak lupa juga mencium tangannya. Kalian pasti teman-temannya Kirana ya? Maaf kalau rumahnya sedikit sempit dan berantakan, kata ibunya Kirana. Gak apa-apa kok Bu, kata kami hampir bersamaan. Ibu, kenalin, ini teman-teman Kirana. Kami pun memperkenalkan diri kami masing-masing kepada ibu Kirana. Dimulai dari Ajeng, Dimas, Bayu, dan terakhir saya. Ibunya Kirana pun memperkenalkan dirinya juga pada kami. Nama saya Sunarsih, panggil saja Ibu Narsih, kata ibunya Kirana memperkenalkan diri. Kami pun mengangguk bersamaan dan langsung duduk kembali. Kirana, ibu mau mandi dulu. Di dapur ada tempe dan sedikit sayuran. Kamu masak ya, nanti kita makan bareng-bareng di sini, kata ibunya Kirana. Baik Bu, kalian lanjut ngobrol aja ya, aku mau masak dulu, kata Kirana sambil tersenyum. Kami pun menganggukkan kepala tanda mengiyakan. Tidak lama kemudian, jangan dulu pulang ya nak, kita makan bersama dulu, kalian pasti lapar, kata ibunya Kirana. Gak usah Bu, kami masih kenyang kok, kata saya menolaknya dengan sopan. Iya Bu, gak usah repot-repot, ucap Dimas dan Bayu. Gak apa-apa kok nak, kalian makan dulu ya, jangan malu-malu, anggap saja rumah sendiri, kata ibunya Kirana. Kami pun akhirnya mengiyakan ajakan ibu Kirana. Ketika kami sedang makan, Bang, lihat deh, Kirana liatin abang terus, kayaknya Kirana naksir deh sama abang, kata Ajeng kepada saya sambil mengisyaratkan matanya ke arah Kirana. Ketika saya melirik pelan ke arah Kirana, benar saja, Kirana terpergok memandangi saya yang sedang memakan makanan hasil makanannya. Ketika saya pandang balik, tatapan saya dan Kirana pun bertemu. Tidak lama kemudian, dia malah tertunduk sambil tersenyum. Saya pun mengalihkan pandangan lagi ke piring yang berisi makanan yang sedang saya makan sambil berucap, Astagfirullah, Haji, lu jangan baper lah, gumam saya dalam hati. Gak tahu kenapa hati saya berdebar-debar setelah bertemu tatap tadi. Abang, Bang Haji kenapa? Kok malah bengong? Ntar makanannya dingin loh, ucap Ajeng sambil melambaikan tangannya ke depan wajah saya. Saya pun langsung tersontak kaget. Astagfirullah, maaf, kata saya dengan polosnya. Mikirin apa sih lu bro? Tanya Bayu sambil sedikit tertawa. Gak mikirin apa-apa kok. Tiba-tiba Ajeng berbisik di telinga saya. Cie, kayaknya ada yang falling in love nih, bisik Ajeng meledek. Saya pun berbisik balik kepada telinga Ajeng. Sotoy lu, keong mas, bisik saya ke Ajeng. Ajeng pun langsung memanyunkan bibirnya. Kalian bisik-bisik apa sih? Ngomongin gue ya? Ucap Bayu menyelidik. Siapa yang ngomongin lu? GR banget, kata saya menimpali.
Tahu nih Bang Bayu, GR banget. Kok malah ribut? Ayo dilanjutin makanannya, ntar keburu dingin, kata ibunya Kirana menengahi. Setelah makan, kami pun pamit ke musola lagi untuk menjalankan sholat asar, dan dengan posisi yang sama. Setelah makan dan sholat asar, kami pun pamit pulang pada Kirana dan ibunya. Kirana, kami pulang dulu ya. Terima kasih atas suguhannya. Maaf udah ngerepotin, kata Ajeng. Iya, sama-sama. Maaf, saya juga udah ngerepotin kalian. Minta kalian datang ke sini, kata Kirana. Iya gak apa-apa, sesama teman kan harus saling membantu dan memaklumi, kata Ajeng sambil tersenyum. Dan dibalas senyuman juga oleh Kirana. Bu, terima kasih ya. Maaf udah ngerepotin. Iya, sama-sama nak. Emang kalian gak mau nginep dulu di sini? Kasihan Kirana gak ada temennya. Insya Allah Bu, kapan-kapan kami akan menginap di sini. Kalau ada libur panjang, besok kan kami harus masuk sekolah, jadi gak bisa nginep deh, ucap Ajeng sambil tersenyum. Kami pun bergantian mencium tangan ibunya Kirana. Kami pulang dulu ya. Sekali lagi terima kasih, ucap kami bersamaan. Iya, hati-hati di jalannya, jangan kebut-kebutan. Kami pun menaiki sepeda motor kami dan langsung tancap gas sambil mengucapkan salam pada Kirana dan ibunya. Dibalas dengan salam lagi oleh mereka berdua. Assalamualaikum, ucap kami bersamaan sambil berlalu meninggalkan rumahnya Kirana. Ketika saya melihat spion saya melihat Kirana tersenyum manis sambil melambaikan tangannya. Liatin apa sih sampai segitunya? Kata Ajeng tiba-tiba. Kepo lu keong mas. Alah, gak usah bohong, pasti abang liatin Kirana ya. Udah, abang aku aja. Ajeng setuju kok kalau abang pacaran sama Kirana. Apaan sih keong mas? Tidak lama kemudian, Bang, kita mampir ke masjid dulu ya. Udah maghrib nih, kita sholat maghrib dulu, ucap Ajeng mengingatkan. Saya pun mengangguk tanda setuju. Akhirnya saya, Ajeng, Dimas, dan Bayu pun mampir ke masjid untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, kami pun melanjutkan perjalanan pulang kami. Singkat cerita, saya dan Ajeng pun tiba di rumah kami. Dimas dan Bayu pun pamit pulang ke rumah mereka masing-masing. Saya dan Ajeng langsung mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Tidak lama kemudian pintu pun dibuka. Waalaikumsalam, kalian sudah pulang? Ayo masuk, mandi dulu sana. Udah mandi terus makan. Ibu udah siapin masakan spesial buat kalian, kata ibu. Iya bu. Ayah belum pulang bu, ucap Ajeng pada ibu. Belum. Akhirnya saya dan Ajeng lekas masuk dan bersiap untuk mandi lalu makan. Selesai mandi dan makan, saya dan Ajeng pun sholat isya berjamaah di rumah. Setelah selesai sholat isya, saya dan Ajeng mengobrol santai di taman belakang rumah. Bang, gimana caranya kita bantu Kirana ya? Tanya Ajeng mengawali pembicaraan. Nanti abang pikirkan dulu. Menurut penerawangan mata batin abang, sepertinya Kirana dalam bahaya. Lu tadi dengarkan Kirana cerita apa? Tanya saya menerangkan. Iya, Ajeng juga sempat mikir gitu. Tapi kok bisa ya Kirana diincar makhluk itu? Tanya Ajeng dengan heran. Pasti ada sebab makhluk itu mengincar Kirana. Nanti Ajeng coba tanya lagi deh ke Kirana, awal mulanya gimana? Kata Ajeng sambil mengerutkan keningnya. Iya, lu tanyakan sebelum mimpi itu dia sering kemana. Menurut abang, makhluk itu bukan dari jauh, melainkan dari hutan sekitar rumahnya, ucap saya ke Ajeng. Bang Aji, Ajeng, ayo tidur, udah malam. Besok kan kalian sekolah, tar kesiangan loh, teriak ibu dari dalam rumah. Iya bu, ucap saya dan Ajeng bersamaan. Kami pun menutup obrolan kami dan langsung masuk ke dalam rumah untuk segera tidur. Dan besok kami akan membahas masalah itu kembali, tentunya dengan Bayu dan Dimas. Hari Senin pun tiba, di mana hari ini saya dan Ajeng akan membahas masalah yang sedang dialami oleh Kirana. Sepulang sekolah, saya, Ajeng, Bayu, dan Dimas berkumpul di sebuah kafe yang berada dekat di sekolah kami. Jadi gimana nih kita sekarang? Kata Bayu mengawali pembicaraan. Semalam Ajeng udah chat, ternyata sebelum mimpi itu Kirana pernah mengantarkan ibunya ke kebun yang ada di tengah hutan jati dekat rumahnya. Dan Kirana juga bilang dia juga gak sengaja mengambil bunga anggrek yang ada di sekitar hutan jati itu. Terus malamnya dia bermimpi seperti itu. Terus kita bantu Kirana dengan cara apa? Kata Bayu bertanya. Itu biar jadi urusan gue dan Ajeng. Nanti kalian bantu doa sebisa kalian aja ya, kata saya menimpali. Gue sih terserah kalian aja. Iya kan Dim? Kata Bayu meminta saran kepada Dimas. Iya,
ucap Dimas singkat. Tiba-tiba, Bang, perasaan Ajeng gak enak nih. Kayaknya terjadi sesuatu deh sama Kirana, ucap Ajeng khawatir dengan tiba-tiba. Iya, gue juga ngerasain. Kenapa gak lu coba telepon aja, Jeng? Kata Dimas memberikan saran pada Ajeng. Ajeng pun segera mengeluarkan ponselnya dan langsung menelpon Kirana. Gimana, Jeng? Tanya Dimas penasaran. Gak diangkat, Bang, ucap Ajeng pada Dimas sedikit gelisah. Bang Aji? Tanya Ajeng ke saya sambil memberikan isyarat. Saya pun mengangguk faham dan langsung memejamkan mata saya. Saya melihat Kirana sedang berlari ketakutan di tengah rimbunnya hutan jati. Dan saya melihat juga seperti ada sesuatu yang sedang mengejarnya. Itu adalah sesosok makhluk yang pernah diceritakan oleh Kirana, yaitu sosok genderuwo penghuni hutan jati. Saya pun langsung membuka mata saya kembali. Jeng, kita harus ke rumahnya Kirana. Kirana dalam bahaya. Bahaya kenapa, Ji? Ucap Bayu dan Dimas bergantian. Iya bang, bahaya apa? Tanya Ajeng panik. Udah, abang ceritain nanti. Sekarang nyawa Kirana lebih penting, ucap saya menjelaskan. Tanpa pikir panjang, kami pun langsung keluar dari kafe dan langsung meluncur ke rumah Kirana menggunakan sepeda motor kami. Kami menancap gas dengan kecepatan tinggi, berharap kami tidak terlambat untuk menyelamatkan Kirana. Singkat cerita, sesampainya kami di depan rumah Kirana, kami langsung turun dari sepeda motor kami dan langsung mengetuk pintu rumah Kirana. Assalamualaikum, ucap kami bersamaan dan dibalas oleh seseorang dari dalam rumah. Waalaikumsalam. Ada temannya Kirana. Ayo masuk dulu, ucap ibunya Kirana. Kami pun langsung bergantian mencium tangan ibu Kirana. Iya bu, terima kasih. Kirananya kemana bu? Tanya Ajeng kepada ibunya Kirana. Gak tahu nak, dari tadi pagi Kirana belum pulang. Katanya sih mau ke hutan, tapi sampai sekarang Kirana belum juga pulang. Maaf bu, kalau boleh tahu Kirana pergi ke hutan yang ada di sebelah mana ya? Tanya saya. Dia biasanya pergi ke hutan tempat ibu berkebun. Kalau dari sini, hutan yang di sebelah timur, ibu Kirana menjelaskan. Ya sudah bu, kami minta izin untuk menyusul Kirana ke hutan. Siapa tahu Kirana masih di sana, kata saya sambil sedikit tersenyum. Iya, ibu izinkan. Ibu juga khawatir takut terjadi apa-apa sama Kirana. Setelah mendapatkan izin dari ibunya Kirana, kami pun langsung pamit menyusul Kirana. Bu, kami pamit ya. Iya, hati-hati. Sesampainya di hutan, kemana kita Ji? Tanya Dimas pada saya. Ke timur Dim, ibunya Kirana bilang Kirana sering ke sana. Ayo bang, perasaan Ajeng makin gak enak. Kami pun langsung setengah berlari ke arah timur hutan, berharap bisa menemukan Kirana. Tak lama kemudian, Ji, Dim, itu bukannya kebun ibunya Kirana ya? Kata Bayu sambil menunjuk ke arah kebun jagung. Iya, tapi kok Kirananya gak ada? Bang, abang belum jelasin ke Ajeng apa yang abang lihat tadi waktu di kafe, kata Ajeng pada saya. Iya Ji, lu bilang Kirana dalam bahaya. Bahaya apa sih? Saya pun menarik nafas dan membuangnya dengan perlahan. Saya menceritakan semuanya apa yang mata batin saya lihat tadi waktu di kafe. Tadi gue lihat Kirana sedang dikejar oleh sesosok makhluk yang pernah ia ceritakan kemarin, dan tempatnya persis di sini, kata saya menjelaskan. Terus sekarang kita harus kemana Ji? Tanya Dimas. Saya pun langsung memejamkan mata saya lagi. Saya melihat Kirana masih dikejar oleh makhluk itu, dan nampaknya Kirana sudah kelelahan. Lututnya pun berdarah, sepertinya dia habis terjatuh. Saya pun langsung membuka mata saya lagi. Ayo, sekarang ikut gua. Gua tahu Kirana di mana sekarang. Ayo buruan, kasihan dia, ucap saya sambil berlari ke tempat yang mata batin saya lihat tadi. Singkat cerita, sampailah kami di suatu tempat yang terdapat sebuah gapura perbatasan desa. Pejamkan mata kalian, kita masuk ke dalam gapura ini. Ajeng, bantu abang, ucap saya pada Dimas, Bayu, dan Ajeng. Baik bang. Kok harus pejamkan mata segala sih? Emang mau ngapain? Tanya Bayu penasaran. Udah, nurut aja. Bayu dan Dimas pun hanya mengangguk pasrah. Bayu, lu pegang tangan Dimas. Dimas, lu pegang tangan Ajeng. Kita masuk sekarang. Kami pun langsung memasuki gapura itu. Sekarang, buka mata kalian. Bayu dan Dimas pun membuka matanya perlahan. Aji, kita di mana? Tanya Bayu kaget. Iya, suasananya serem banget. Dimas ikut menimpali. Kita sekarang berada di alam gaib. Hah? Alam gaib? Yang bener lu? Iya,
Kalau nggak percaya, tanya aja Ajeng. Iya, kita sekarang di dimensi alam gaib, ucap Ajeng. Kok bisa kita di alam gaib? Tanya Dimas penasaran. Gapura yang kita lewati tadi, itu portal menuju dimensi alam gaib. Bayu dan Dimas pun hanya geleng-geleng kepala tanda tak percaya. Ayo, kita cari Kirana. Di tempat inilah Kirana sekarang berada. Dan Kirana sekarang masih dikejar oleh makhluk itu. Ayo, sebelum makhluk itu menangkap Kirana, kita harus segera menyelamatkannya. Kami pun langsung berlari menyusuri tempat di mana Kirana dikejar oleh makhluk tersebut. Tidak lama kemudian, Aji, lihat nih, ucap Dimas sambil mengambil sesuatu di tanah. Itu bukannya kalung yang dipakai Kirana ya? Tanya saya sambil memandangi benda yang ditunjukkan oleh Dimas. Iya bener, itu kalung Kirana, sahut Ajeng. Berarti Kirana masih di sekitar tempat ini. Ayo, kita telusuri lagi tempat ini. Kami pun kembali menyusuri tempat ini. Tiba-tiba, saya mendengar seperti suara orang minta tolong. Dim, Bay, Jeng, kalian dengar gak? Tanya saya ke Dimas, Bayu, dan Ajeng. Dengar apa? Gua gak dengar apa-apa, ucap Bayu heran. Iya, gua juga gak dengar apa-apa, sambut Dimas. Iya bang, Ajeng juga gak dengar apa-apa. Emang ada apa sih bang? Tanya Ajeng pada saya. Abang tadi dengar seperti ada yang minta tolong dan suaranya ada di sebelah sana. Yaudah, kita kesana aja. Kami pun langsung berlari ke arah suara yang saya dengar tadi. Sesampainya di sana, saya melihat Kirana sedang berlari terpincang-pincang. Astagfirullah, Kirana, ucap saya sambil berlari menghampiri Kirana. Saat saya sudah berada tepat di depan Kirana, Kirana pun langsung berlari dan memeluk saya. Bang Aji, tolongin saya bang, saya nggak mau ikut sama makhluk itu, ucap Kirana sambil menangis di pelukan saya. Kamu tenang dulu ya. Ya Allah, mengapa hatiku sakit sekali melihat Kirana seperti ini? Gumam saya dalam hati. Tidak berselang lama, Bayu, Dimas, dan Ajeng pun berlari menghampiri kami berdua. Kirana, ucap Bayu, Dimas, dan Ajeng bersamaan. Saya langsung melepas pelukan Kirana dan mengusap air matanya. Kamu sekarang sama Dimas, Bayu, dan Ajeng dulu ya. Makhluk itu biar jadi urusan saya, ucap saya menenangkan Kirana. Ajeng pun langsung mendekat dan memeluk Kirana. Alhamdulillah, akhirnya lu ketemu juga, Kir. Gua khawatir banget sama lu, kata Ajeng sambil memeluk erat Kirana. Aku juga senang banget bisa ketemu kamu lagi, Jeng, ucap Kirana tak menyangka. Setelah Ajeng melepas pelukan Kirana, Astagfirullah, Kirana, kaki lu kenapa? Kok berdarah? Gak apa-apa, cuma luka sedikit kok, tadi habis jatuh, kata Kirana sambil tersenyum. Ya udah, gua obatin dulu ya luka lu, kata Ajeng penuh perhatian. Lalu Ajeng pun mengobati luka yang ada di lutut Kirana dengan obat-obatan seadanya, karena Ajeng sering membawanya jika mau berpergian jauh. Lu kenapa bisa di sini? Tanya Ajeng pada Kirana. Aku juga nggak tahu, Jeng. Awalnya aku lagi iseng-iseng mau lihat kebun ibu. Pas aku lagi duduk sambil melihat kebun, tiba-tiba makhluk itu muncul dan mengajakku pergi dengannya. Aku takut dan langsung lari tak tentu arah. Lalu aku lihat ada gapura, terus aku masuk ke gapura itu, berharap makhluk itu tidak menemukan aku. Tapi ternyata aku salah. Aku terus dikejar sampai kakiku tersangkut akar dan jatuh sampai lututku berdarah, kata Kirana menjelaskan. Tapi gue bersyukur bisa menemukan lu, Kirana, ucap Ajeng sumringah. Iya Jeng, aku juga gak nyangka bisa ketemu kamu di sini, kata Kirana sambil tersenyum. Saya hanya menyimak pembicaraan mereka. Namun tiba-tiba, Hei manusia, berikan garis itu kepadaku. Dia milikku, ucap makhluk yang mengejar Kirana. Ajeng, aku takut. Aku gak mau ikut sama makhluk itu, ucap Kirana sambil memeluk Ajeng. Sontak Dimas dan Bayu kaget melihat sosok yang menyeramkan. Astagfirullah, makhluk apa itu? Serem banget, kata Dimas tengah terperangah. Ji, gimana nih? Ucap Bayu panik. Kalian tenang aja, jangan panik, kata saya menenangkan. Serahkan gadis itu kepadaku, kata makhluk itu lagi dengan geraman. Pergilah kau iblis laknat, jangan ganggu gadis itu atau kau kumusnahkan dengan ilmu Allah, ucap saya menggertak. Siapa kau bocah? Berani-beraninya kau bilang seperti itu kepadaku. Kau tidak tahu siapa aku. Aku penguasa hutan ini, kata makhluk itu menyombongkan diri. Aku tidak peduli siapa kamu. Yang jelas jangan pernah kau mengganggu gadis itu, kata saya penuh penekanan. Kalau kau tidak mau menyerahkan gadis itu, akan aku robek tubuhmu bocah, kata makhluk itu mengancam.
Hadapi dulu aku, baru kuserahkan gadis itu kepadamu. Baiklah kalau itu maumu. Dengan senang hatiku terima tantanganmu, bocah. Ji, lu yakin bisa ngalahin makhluk itu? Tanya Dimas ragu. Insya Allah, semoga saja makhluk itu bisa gue kalahkan, kata saya meyakinkan. Tak berselang lama, makhluk itu pun langsung menyerang saya dengan kuku-kuku tajamnya. Saya langsung memasang kuda-kuda dan membaca doa perlindungan, bersiap untuk menangkis serangan dari makhluk itu. Saat makhluk itu mengayunkan pukulannya ke saya pun langsung menangkisnya dengan sebelah tangan saya. Tetapi pukulan makhluk itu sangat kuat, sampai-sampai saya terpental ke belakang dan menabrak pohon yang sangat besar. Darah segar pun keluar dari sudut bibir saya. Teman-teman saya pun panik melihat saya yang terpental. Mereka langsung menghampiri saya. Haji, lu gak apa-apa kan? Bibir lu? Ucap Dimas dengan khawatir. Gua gak apa-apa, tenang aja, kata saya sambil tersenyum. Beneran lu gak apa-apa, men? Ucap Bayu juga khawatir. Enggak, udah, kalian tenang aja, gak usah khawatir. Cuma segitu saja kemampuanmu, bocah, kata makhluk itu sambil meledek tertawa. Saya langsung berdiri kembali. Saya melirik sebentar ke arah Ajeng dan Kirana. Terlihat jelas kekhawatiran Ajeng dan Kirana. Ayo Ji, lu pasti bisa ngalahin makhluk itu. Ini demi keselamatan Kirana dan juga yang lain, gumam saya dalam hati. Lalu saya palingkan pandangan lagi ke arah makhluk itu. Jangan senang dulu iblis laknat, tadi itu baru permulaan, ucap saya sambil memasang senyum sinis. Lumayan juga nyalimu, bocah. Kesini biar ku cabik-cabik tubuhmu, ucap makhluk itu sambil mempersiapkan serangannya. Tak lama kemudian makhluk itu pun menyerang saya lagi. Saya bersiap untuk menyerangnya juga. Saat pukulan tangan kami bertemu, dan lagi saya terpental kembali dan menabrak pohon yang sangat besar itu lagi. Bang Bayu, Bang Dimas, titip Kirana dulu ya. Saya mau membantu Bang Aji, ucap Ajeng ke Dimas dan Bayu. Tapi Jeng, ucap Kirana khawatir. Udah, sama Bang Bayu dan Bang Dimas dulu. Jangan khawatir, gua gak bakal kenapa-napa kok. Kirana pun hanya mengangguk. Bang Bayu, Ajeng pun langsung berlari menghampiri saya. Bang, ayo bangun, kata Ajeng sambil membantu saya berdiri. Lu kenapa kesini? Tanya saya sambil menahan rasa sakit di tubuh saya. Ajeng mau bantuin abang melawan makhluk itu. Kita kan sedarah, kata Ajeng sambil tersenyum. Tapi makhluk itu sangat kuat, Jeng. Gua aja sampai kewalahan. Tadi kan abang bertarung dengan tangan kosong. Kita berdua kan udah dikasih ini sama leluhur kita, Bang, kata Ajeng sambil memperlihatkan sebuah gelang tali yang melingkar di pergelangan tangannya. Saya pun langsung teringat akan hal itu. Astagfirullah, iya, lu bener. Kenapa gue bisa lupa? Itu karena abang udah tua, jadi gampang lupa, ucap Ajeng sambil tertawa meledek. Di saat genting gini masih bisa aja lu bercanda, keong mas, ucap saya sambil tersenyum. Hehe, ayo kita lawan makhluk itu bersama, Bang, kata Ajeng sambil tersenyum. Baik, ayo kita gunakan pusaka kita, Ajeng, kata saya yakin. Ajeng pun mengangguk setuju. Hahaha, rupanya bertambah satu bocah lagi. Percuma kekuatan kalian tidak akan bisa mengalahkan aku, kata makhluk itu. Makhluk itu pun kembali menyerang saya dan Ajeng. Ajeng, ucap saya sambil memberikan isyarat. Ajeng pun mengangguk paham. Tidak pikir panjang lagi, saya dan Ajeng pun langsung melepas gelang tali yang ada di pergelangan tangan kami masing-masing dan melemparkannya ke atas. Tidak lama kemudian, gelang tali yang kami berdua lemparkan tadi ke atas langsung berubah menjadi sebuah senjata berupa kujang berwarna emas. Leluhur kami menyebutnya pusaka kujang kembar. Setelah berubah, pusaka kujang kembar itu pun mendarat di tangan kami berdua. Dimas, Bayu dan Kirana pun hanya melongo melihat pemandangan itu. Dim, gua gak salah lihat kan? Ucap Bayu sambil mengucap matanya. Enggak, Bay, lu gak salah lihat, kata Dimas menimpali. Luar biasa, baru kali ini gua melihat hal yang seperti ini. Sangat di luar nalar, kata Bayu dengan kagum. Iya, Bay, gue juga gak nyangka Aji sama Ajeng punya pusaka sehebat itu. Setelah pusaka kujang kembar itu sudah berada di genggaman tangan saya dan Ajeng, saya dan Ajeng pun berlari menyambut serangan dari makhluk itu. Dan terjadilah pertarungan yang sengit antara kami dan makhluk tersebut. Makhluk itu menyerang kami berdua dengan membabi buta. Kami pun mencoba menghindari serangan itu dan menyerangnya balik kalau ada celah untuk kami menyerang. Setelah ada kesempatan untuk kami berdua menyerang, Ajeng, sekarang,
kata saya memberi isyarat. Ajeng pun mengangguk paham. Saya dan Ajeng pun menyerang makhluk itu secara bersamaan. Kami berdua pun menghujamkan pusaka kujang kembar kami tepat di tubuh makhluk itu. Seketika makhluk itu pun mengerang kesakitan. "Sialan kau bocah, siapa sebenarnya kalian?" kata makhluk itu sambil mengerang kesakitan. Kami berdua pun tidak menghiraukan pertanyaan makhluk itu. Setelah makhluk itu lemah dan ambruk ke tanah, kami berdua pun melepaskan pusaka kami dari tubuh makhluk itu. Makhluk itu kembali berucap, "Siapa sebenarnya kalian berdua? Dan pusaka itu? Apakah kalian masih keturunan Raja Pajajaran?" ucap makhluk itu yang sudah tidak berdaya. "Kamu tidak perlu tahu kami berdua siapa. Yang jelas kamu jangan pernah mengganggu Kirana lagi. Kalau kau masih mengganggu Kirana, saya tidak akan segan untuk melenyapkanmu," ucap saya mengancam. "Baiklah, aku tidak akan mengganggu lagi gadis itu. Aku mohon jangan lenyapkan aku," kata makhluk itu memelas. "Baik, aku ampuni kali ini. Tapi kalau kau masih mengganggu Kirana," ucap saya menggertak. "Iya, aku berjanji tidak akan mengganggu lagi gadis itu," kata makhluk tersebut. "Sekarang pergilah." Makhluk itu pun akhirnya berubah menjadi asap hitam, lalu kemudian menghilang. "Alhamdulillah, akhirnya berakhir juga," kata Ajeng sambil mengusap wajahnya. "Iya Jeng, alhamdulillah, akhirnya kita bisa mengalahkan makhluk itu," kata saya penuh syukur. Pusaka kami berdua pun menghilang dari genggaman kami, berubah kembali menjadi sebuah gelang tali yang terbuat dari akar. Setelah makhluk itu menghilang, saya dan Ajeng pun menghampiri Dimas, Bayu dan Kirana. Kirana pun langsung berdiri dan memeluk saya serta Ajeng. "Syukurlah kalian selamat. Sekali lagi terima kasih ya. Dan maaf gara-gara saya kalian jadi seperti ini," kata Kirana sambil menangis. "Iya gak apa-apa, kan kami udah janji mau menolong kamu." "Iya Kirana, benar kata Bang Aji. Yang penting sekarang lu selamat dan tidak diganggu lagi oleh makhluk itu," ucap Ajeng menimpali. Setelah Kirana melepaskan pelukannya, saya dan Ajeng mengajak Kirana, Dimas dan Bayu untuk pulang ke rumah Kirana. "Ayo kita pulang, ibu lu pasti khawatir sama lu Kirana." Kirana pun mengangguk setuju. "Bay, Dim, ayo," kata saya kepada Dimas dan Bayu. "Gua nggak nyangka lu sehebat itu Ji," kata Bayu memujiku. "Enggak kok, gua nggak sehebat yang lu kira. Itu hanya kebetulan. Lagian gue cuma manusia biasa kok, seperti kalian," kata saya. "Tapi beneran, tadi tuh keren banget. Gue sampai nggak berkedip ngelihatnya." "Gua nggak bisa apa-apa kok. Yang terjadi hari ini itu semua atas kehendak dan izin Allah. Karena sesungguhnya di dunia ini tidak ada manusia yang hebat, karena yang maha hebat dan maha segalanya itu cuma Allah," kata saya menjelaskan. Dimas dan Bayu pun mengangguk tanda setuju. "Ayo ngobrolnya nanti aja di rumah Kirana. Sekarang kita harus keluar dari sini dulu," kata Ajeng mengingatkan. "Kirana, kakek lu gimana?" tanya saya. "Masih sakit bang, tapi masih bisa jalan kok." Saya pun langsung berjongkok di depan Kirana. "Ayo naik, biar saya gendong." "Tapi bang," "Udah naik aja." So sweet banget deh," ucap Ajeng menggoda. Saya langsung mencubit kaki Ajeng. Aduh. "Iya maaf bercanda kok," kata Ajeng sambil mengusap-usap kakinya. "Neng Ajeng mau digendong juga. Sini biar Bang Bayu yang gendong," kata Bayu menggoda Ajeng. "Ih, siapa juga yang mau digendong sama Bang Bayu?" kata Ajeng sambil memutar bola matanya malas. "Haha, syukurin lu," kata Dimas meledek Bayu. Akhirnya Kirana pun mau digendong oleh saya. Singkat cerita, sampailah kami di gapura tempat kami masuk tadi. Sekarang kita sudah di depan gapura tempat pertama kali kita masuk. Seperti biasa, Dimas, Bayu, Kirana, pejamkan mata kalian. Ajeng, lo seperti biasa ya. Dan dibalas anggukan oleh mereka. Setelah keluar dari gapura itu, saya menyuruh Dimas, Bayu dan Kirana membuka matanya kembali. "Sekarang buka mata kalian." Mereka pun membuka kembali mata mereka perlahan. "Apakah kita udah di alam manusia lagi, Ji?" tanya Dimas. "Iya, sekarang kita sudah di alam kita lagi." "Alhamdulillah, akhirnya kita bisa keluar juga dari alam menyeramkan itu," ucap Bayu sambil tersenyum senang. "Sekarang kita antarkan Kirana ke rumahnya. Gue yakin ibunya pasti sangat khawatir," kata saya. "Iya bang, kasihan ibunya Kirana, pasti dia sangat khawatir." "Gimana kita bisa mencari jalannya? Sekarang kan sudah malam. Tuh lihat, udah jam 10," kata Bayu sambil memperlihatkan jam yang ada di ponselnya. Bayu, ponsel lu kan ada flashnya. Kenapa nggak lu nyalain aja untuk penerangan?" ucap Dimas.
Oh iya ya, gua lupa. Ajeng, lu juga bawa ponsel kan? Tanya saya ke Ajeng. Iya, bawa. Lu juga nyalain flashnya buat penerangan kita. Oh ya Dimas, Bayu, Kirana, jangan bilang sama siapa-siapa ya soal kejadian tadi. Cukup kita berlima yang tahu, kata saya mengingatkan. Dibalas anggukan oleh mereka. Kami pun kembali berjalan menyusuri rimbunya hutan. Sesampainya kami di depan rumah Kirana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak lama kemudian pintu pun terbuka, keluarlah ibu Kirana. Kirana pun langsung turun dari gendongan saya dan berlari menghampiri ibunya, langsung memeluknya. Ibu, ucap Kirana sambil menangis. Kamu dari mana saja nak? Ibu khawatir sekali sama kamu. Kirana terus menangis di pelukan ibunya. Terima kasih banyak ya nak, sudah membawa kembali Kirana, kata ibu Kirana kepada kami. Iya bu, sama-sama. Sudah, jangan nangis terus. Sekarang kita masuk dulu yuk. Kalian juga masuk dulu. Ibu sudah siapkan makanan malam buat kalian. Baik bu, ucap kami bersamaan. Kami akhirnya masuk rumah Kirana. Bu, maaf, kami boleh menumpang mandi di sini nggak? Sekalian juga kami menumpang sholat, kata saya ke ibu Kirana. Boleh kok nak, nanti habis mandi dan sholat kita makan bersama dulu ya. Iya bu, terima kasih. Sama-sama nak. Kami bergantian untuk mandi. Selesai kami mandi, kami langsung sholat isya berjamaah di rumah Kirana. Setelah sholat, kami pun langsung makan bersama. Selesai makan, kami mengobrol santai. Kirana, gimana kaki lu sekarang? Udah baik kan? Tanya Ajeng pada Kirana. Iya, udah agak baikan kok. Tadi udah diobati sama ibu. Syukur deh kalau begitu. Kirana, coba jelaskan sama ibu apa yang sebenarnya terjadi? Tanya ibu Kirana. Kirana pun menceritakan semuanya kepada ibunya. Ibu Kirana yang seketika kaget mendengar apa yang Kirana ceritakan. Astagfirullah, kenapa kamu gak bilang sama ibu nak? Tanya ibu Kirana dengan mata berkaca-kaca. Kirana gak mau melihat ibu sedih dan kepikiran Kirana terus. Maafkan Kirana ya bu. Iya, ibu maafin. Yang penting sekarang kamu sudah selamat nak. Kamu juga harus berterima kasih sama teman-teman kamu yang sudah menolong kamu. Iya bu, kalau gak ada mereka, Kirana gak tahu nasib Kirana sekarang gimana. Setelah kami ngobrol santai, kami pamit pulang ke ibunya Kirana. Bu, kami pamit pulang ya. Besok kami harus kembali sekolah. Iya bu, terima kasih. Ibu udah baik banget sama kami. Dan maaf, kami udah banyak repotin ibu di sini, kata Dimas. Iya, sama-sama. Ibu juga mau berterima kasih karena kalian udah menolong Kirana, kata ibunya Kirana. Iya bu, sama-sama juga. Sering-sering main kesini ya. Kasihan Kirana, semenjak ayahnya meninggal, dia jadi sering mengurung diri di kamar. Iya bu, insya Allah, jawab Ajeng sambil tersenyum. Oh iya, Kirana kemana bu? Tanya saya sambil melirik ke dalam rumah. Mungkin dia sudah tertidur, ucap ibunya Kirana. Ya sudah, kami pamit pulang dulu ya bu. Iya, hati-hati di jalan ya, jangan kebut-kebutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika saya mau menaiki sepeda motor saya, tiba-tiba Bang Aji, Kirana berlari menghampiri dan langsung memeluk saya. Sering-sering main kesini ya. Aku takut kalau makhluk itu mengincar aku lagi, ucap Kirana lagi. Iya, kamu tenang aja ya. Insya Allah makhluk itu tidak akan mengganggu kamu lagi, kata saya sambil mengelus rambut panjangnya. Saya pun langsung melepaskan pelukan Kirana dan menggenggam kedua tangannya. Pokoknya kalau kamu butuh bantuan aku dimanapun dan kapanpun, aku siap untuk membantu kamu. Sekarang sudah malam, istirahat dulu ya kamu. Kalau terjadi sesuatu seperti kemarin, tinggal hubungi Ajeng, kata saya sambil mengusap air matanya. Iya, benar kata Bang Aji. Makhluk itu gak bakalan ganggu kamu lagi. Dan kalau butuh bantuan, lo tinggal chat atau telepon gue aja, ucap Ajeng. Iya deh, sekali lagi terima kasih ya. Kalian udah selamatin aku, ucap Kirana sambil tersenyum. Iya, sama-sama. Ya sudah, aku pamit dulu ya. Jaga diri kamu baik-baik dan jaga ibumu juga, kata saya ke Kirana. Widih, sekarang ngomongnya udah pakai aku kamu nih. Jangan-jangan, ucap Bayu menggoda. Saya pun langsung menginjak kaki Bayu. Aduh, iya sorry, canda kok. Kami akhirnya pamit pulang kepada Kirana dan langsung tancap gas sepeda motor kami. Sepanjang perjalanan, saya diledek habis-habisan oleh Bayu, Dimas, dan Ajeng. Setelah menempuh perjalanan, saya dan Ajeng pun akhirnya sampai di rumah kami berdua.
Seperti biasa, Bayu dan Dimas langsung pamit pulang ke rumah mereka masing-masing. Saya dan Ajeng langsung mengetuk pintu, memberitahu ibu kalau kami berdua sudah pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, habis dari mana saja kalian? Jam segini baru pulang. Ibu khawatir sama kalian, ucap ibu sambil mengucap kedua matanya yang masih mengantuk. Maafin kami ya bu, kami gak izin dulu sama ibu kalau kami mau pergi. Iya ibu maafin. Emangnya kalian habis kemana sih? Jam segini kok baru pulang? Tanya ibu sambil menguap menahan kantuknya. Besok deh abang ceritakan. Sekarang pengen masuk dulu lah bu, udah ngantuk, pengen tidur, kata saya. Ya udah ya masuk. Oh iya, kalian udah makan dan mandi belum? Tanya ibu pada kami berdua. Udah bu, ucap kami berdua singkat. Sholat? Tanya ibu lagi. Udah, kata saya sedikit risih. Syukurlah kalau begitu. Sekarang kalian masuk, ganti baju, dan langsung tidur. Besok kalian kan sekolah, kata ibu mengingatkan kami berdua. Kami pun masuk dan langsung OTW ke kamar untuk ganti baju, langsung istirahat. Pagi pun tiba. Saya dan Ajeng pun mulai melakukan aktivitas kami berdua seperti hari-hari biasa. Setelah mandi dan sarapan, saya dan Ajeng pamit ke kedua orang tua kami untuk berangkat ke sekolah. Singkat cerita, sepulang sekolah seperti biasa, saya, Bayu, dan Dimas nongkrong dulu di kafe dekat sekolah untuk sekedar ngopi dan ngobrol santai. Ji, ajarin gue ilmu seperti elu dong, ucap Bayu mengawali pembicaraan. Iya Ji, gue juga pengen bisa seperti elu, ucap Dimas. Woi Aji, lu kok malah bengong sih? Gimana, mau ngajarin gak? Tanya Bayu membuyarkan lamunan saya. Iya sorry, lu ngomong apa barusan? Tanya saya kaget. Astagfirullah Aji, jadi lu gak dengar gue ngomong apa? Aji, ucap Bayu kesal sambil menggelengkan kepala. Iya sorry. Lu lagi mikirin apa sih Ji? Tanya Dimas. Paling juga lagi mikirin Kirana, ucap Bayu meledek. Lu suka sama Kirana Ji? Kalau lu suka, lu tembak aja, siapa tahu dia nerima lu, kata Dimas menyarankan. Ngomong apaan sih kalian? Udah, kita pulang aja, udah sore. Bentar lagi kan asar, kata saya sedikit risih. Siap Pak Bos, ucap Bayu sambil memberikan hormat. Kami bertiga pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di depan rumah, saya melihat adik saya Ajeng sedang asik mengobrol bersama seorang gadis memakai hijab pink. Siapa gadis itu? Kok gue merasa kayak kenal? Gumam saya dalam hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika gadis itu melirik ke arah saya. Kirana? Kata saya terkejut. Saat saya sebut nama Kirana, gadis itu pun tersenyum kepadaku. Ya Allah, benarkah ini? Atau cuman halusinasi? Gumam saya dalam hati. Jantung saya tiba-tiba berdebar tidak karuan. Bang Aji, ayo sini duduk, ucap Ajeng mengajakku. Saya pun mengangguk dan menghampiri mereka berdua. Kirana? Ucap saya tidak menyangka. Iya, aku Kirana, yang kamu tolongin kemarin, kata Kirana sambil tersenyum manis. Oh, gimana kondisi kamu sekarang? Tanya saya sambil membalas senyumannya. Alhamdulillah udah membaik. Kayaknya ada yang lagi salting nih, kata Ajeng sambil tersenyum meledek. Saya pun langsung menghampiri dan mencubit kedua pipi Ajeng. Ngomong apa sih Keong Mas? Sakit tau bang, kata Ajeng sambil memanyunkan bibirnya. Kirana pun tersenyum dan tertawa melihat tingkah konyol saya dan Ajeng. Udah abang mau masuk dulu. Setelah masuk, saya pun segera mandi dan mengganti pakaian saya, lalu langsung bersiap untuk pergi ke musola untuk sholat asar. Sesampainya di musola, saya melihat Ajeng dan Kirana juga ke musola untuk sholat asar. Kami bertiga pun sholat asar berjamaah di musola bersama warga sekitar. Selesai sholat, kami pun kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Ajeng meminta saya dan Kirana untuk mengobrol santai di teras depan rumah. Kami bertiga pun akhirnya mengobrol santai sambil sesekali bercanda dan tertawa. Saat saya dan Kirana tak sengaja saling bertatapan. Cie, kayaknya Ajeng bakal punya kakak ipar nih, kata Ajeng sambil tersenyum meledek. Saya pun kembali mengalihkan pandangan dan langsung menginjak kaki Ajeng. Kirana hanya tersenyum melihat tingkah saya dan Ajeng. Ketika sedang asik-asiknya mengobrol, bercanda dan tertawa, tiba-tiba ponsel saya berbunyi. Saya pun langsung meminta izin ke Ajeng dan Kirana untuk menjawab panggilan masuk dari ponsel saya. Ketika saya lihat layar ponsel saya,
Ternyata Dimas yang melakukan panggilan. "Siapa yang nelpon, Bang?" tanya Ajeng penasaran. "Dimas." "Oh, Bang Dimas." Saya pun langsung mengangkat telepon dari Dimas. "Assalamualaikum, Ji," ucap Dimas mengawali pembicaraan. "Waalaikumsalam. Ada apa, Dim?" Gue bila minta tolong sama lo nggak, Ji?" ucap Dimas serius. "Boleh. Emangnya ada masalah apa, Dim? Kok nada bicara lu kayak panik gitu?" Pacar gue, Ji. Dia sering ngelamun dan gak mau makan. Kadang dia suka nangis-nangis dan ketawa-ketawa sendiri. Kadang juga mengamuk dan mengacak-acak kamarnya. Gue takut, Ji," kata Dimas menjelaskan. "Maksud lu Gina? Orang tuanya udah bawa dia ke dokter belum? Gue takutnya dia terbawa pergaulan bebas dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang," kata saya khawatir. "Udah, Ji, tapi kata dokter Gina gak napa-napa," kata Dimas lagi semakin panik. "Ya sudah, nanti sehabis sholat isya gue kesana sama Ajeng." "Iya, makasih ya, Ji. Assalamualaikum." "Sama-sama. Waalaikumsalam." Dan telepon pun ditutup. "Ada apa, Bang? Kayaknya serius banget," tanya Ajeng penasaran. "Lo tahu kan pacarnya Bang Dimas?" "Iya tahu, Kak Gina kan?" "Iya, sekarang dia sedang sakit dan gak tahu sakitnya apa." "Astagfirullah, emangnya gak coba diobati ke dokter gitu, Bang?" tanya Ajeng menanyakan. "Katanya sih udah, Jeng, tapi kata dokter dia baik-baik aja," kata saya sambil membuang nafas sedikit kasar. "Astagfirullah, kasihan banget," ucap Kirana cemas. "Terus kita harus gimana, Bang?" tanya Ajeng minta saran. "Ya kita harus bantu dia, Jeng, gimana pun caranya. Habis isya nanti kita langsung berangkat ke sana." "Setuju, Bang, kita harus membantunya," kata Ajeng dengan semangat. "Kirana, kamu tunggu di sini ya sama ibu aku. Doakan semoga aku dan Ajeng berhasil menyembuhkan penyakit pacarnya Dimas," kata saya sambil menatap mata indah Kirana. "Iya, Bang, Kirana doakan semoga Bang Aji dan Ajeng berhasil menyembuhkan penyakit pacarnya Bang Dimas," kata Kirana sambil tersenyum manis. Singkat cerita, waktu maghrib pun tiba. Saya, Ajeng dan juga Kirana berangkat ke musola untuk sholat maghrib dan isya berjamaah. Setelah sholat maghrib dan isya di musola, kami bertiga pun kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, saya dan Ajeng pun pamit kepada ayah, ibu dan juga Kirana. "Bu, Kirana, kami pamit dulu ya, mau ke rumah teman kami," kata Ajeng sambil mencium tangan ayah dan ibu. "Ibu, kami juga titip Kirana sebentar ya," kata saya juga sambil mencium tangan ayah dan ibu. "Iya nak, hati-hati." "Kirana, kami berdua berangkat dulu ya, jangan lupa doain kami," ucap Ajeng sambil menepuk pundak Kirana. "Sip," ucap Kirana sambil mengacungkan jempol. "Kirana, kalau ibu aku nanyain kami berdua mau ngapain ke rumah teman kami, bilang aja ada tugas sekolah," bisik saya ke Kirana. Dan Kirana pun mengangguk. "Hayo, lagi ngomongin apa? Pakai acara bisik-bisik segala," ucap Ajeng meledek. "Udah, nanti abang ceritakan kalau udah nyampe sana," kata saya sambil menarik tangan Ajeng. "Ibu, Kirana, kami berangkat dulu. Assalamualaikum." "Iya, waalaikumsalam." Saya dan Ajeng langsung meluncur ke tempat tujuan kami, yaitu rumah Gina. "Ajeng, coba lu chat Dimas, tanyakan apa dia masih ada di rumahnya Gina sekarang," kata saya sambil memberikan ponsel saya ke Ajeng. "Iya, Bang." Ajeng pun mengirimkan pesan singkat pada Dimas. "Gimana, Jeng? Ada balasan gak?" "Belum, Bang. Belum checklist biru." Tidak lama kemudian, "Bang, kata Bang Dimas dia masih di rumah Kak Gina." "Oke, sekarang lu chat lagi. Sekarang kita udah di jalan, sebentar lagi juga sampai." Ajeng pun mengangguk dan langsung mengetik pesan singkat itu kepada Dimas. Hingga sampailah kami berdua di rumahnya Gina. Saya melihat ada Dimas yang sedang duduk di luar rumah, mungkin sedang menunggu kedatangan saya dan Ajeng. Saya dan Ajeng pun langsung turun dari sepeda motor kami dan langsung mengucapkan salam. "Assalamualaikum," ucap saya dan Ajeng bersamaan. "Waalaikumsalam. Aji, Ajeng, syukurlah kalian udah datang. Ayo masuk," kata Dimas lega. Saya dan Ajeng pun diantar masuk oleh Dimas. Ketika kami berdua masuk, saya melihat di ruang tamu ada ayah dan ibunya Gina yang sedang duduk termenung. "Assalamualaikum," ucap saya dan Ajeng bersamaan sambil mencium tangan ayah dan ibunya Gina. "Waalaikumsalam. Ada temannya Gina. Ayo sini duduk dulu, biar ibu siapkan minum dulu untuk kalian." "Iya, jangan malu-malu, anggap saja rumah sendiri," timpal ayahnya Gina. "Iya om, tante, terima kasih," kata saya dan Ajeng.
Saya dan Ajeng pun duduk di ruang tamu. "Om, kenalin, ini Aji dan Ajeng, teman sekolahnya Dimas dan Gina," kata Dimas memperkenalkan. "Oh, kalian tinggal di mana?" ucap ayahnya Gina sambil tersenyum. "Di desa sebelah kok, Om." "Oh iya, katanya Gina lagi sakit ya, Om?" tanya Ajeng pada ayahnya Gina. "Iya nak, sudah 3 hari Gina belum juga bisa disembuhkan." "Kalau saya boleh tahu, emangnya Gina sakit apa, Om?" tanya saya hati-hati. Om juga nggak tahu nak. Om juga khawatir dengan kondisi Gina, karena sudah 3 hari ini dia sering ngelamun dan gak mau diajak makan. Om sudah coba membawanya ke dokter?" "Sudah nak, tapi hasilnya tetap sama. Om juga bingung harus gimana lagi. Gina putri Om satu-satunya. Om gak mau jika harus kehilangan dia," kata ayahnya Gina dengan mata berkaca-kaca. "Om, yang sabar ya. Semoga ada cara dan jalan buat menyembuhkan Gina," kata saya menguatkan. "Iya nak, Om juga akan melakukan apa saja untuk kesembuhan Gina." Tak lama kemudian ibunya Gina pun keluar dari dapur sambil membawa beberapa gelas teh hangat. "Ayo nak, diminum dulu tehnya." "Iya tante, terima kasih. Jadi ngerepotin." Saya, Dimas, dan Ajeng pun akhirnya ngobrol-ngobrol santai bersama ayah dan ibunya Gina, membahas tentang penyakit yang dialami oleh Gina. Setelah ngobrol, saya dan Ajeng pun meminta izin pada ayah dan ibunya Gina untuk melihat keadaan Gina. "Om, tante, kami berdua minta izin untuk melihat kondisi Gina, boleh?" tanya saya dengan sopan. "Iya boleh, silakan. Tapi kalian harus hati-hati ya. Takutnya nanti Gina mengamuk dan menyerang kalian." "Iya tante," kata saya dan Ajeng bersamaan. Saya dan Ajeng diantar oleh Dimas ke kamarnya Gina. Sesampainya di depan kamar Gina, Dimas mengetuk pintu kamarnya Gina. "Gina, ini aku Dimas. Ada Aji dan Ajeng. Kita boleh masuk ya?" kata Dimas. Namun tidak ada jawaban dari Gina. Dimas pun langsung membuka pintu kamar Gina yang tak terkunci. Ketika pintu kamar sudah terbuka, saya dan Ajeng kaget melihat kondisi Gina. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat dan rambut acak-acakan. Astagfirullah. Kami pun masuk dan duduk di samping Gina yang sedang duduk sambil bersenandung dan memainkan rambut panjangnya. "Gina, ini aku Dimas. Ini Aji dan Ajeng kesini," kata Dimas dengan mata sedikit sayu. Gina tidak merespon ucapan Dimas. Dia terus saja bersenandung dan memainkan rambut panjangnya. "Gina, ini gue Aji. Gue kesini mau bantuin elu," kata saya hati-hati. "Iya Kak Gina, kami kesini mau bantu menyembuhin Kak Gina," timpal Ajeng. Tiba-tiba Gina langsung menatap kami dengan tajam dan langsung berucap, "Pergi kalian, jangan mengganggu urusanku," ucap Gina dengan nada keras. "Tenang dulu sayang, mereka kesini buat nyembuhin kamu," kata Dimas menjelaskan. "Tunggu dulu Dim, sepertinya dia bukan Gina." "Maksud elu?" "Gua rasa Gina sedang diganggu oleh makhluk halus deh Dim, dan auranya sangat kuat." "Terus kita mesti gimana Ji?" "Elu tenang dulu deh, kita cari tahu dulu siapa dia sebenarnya dan mengapa dia mengganggu Gina," kata saya menjelaskan. Dimas pun mengangguk setuju. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu mengganggu Gina? Ayo, jelaskan," kata saya tegas ke sosok yang merasuki tubuh Gina. "Kamu gak perlu tahu siapa saya yang sebenarnya. Yang jelas gadis ini harus mati," ucap sosok yang merasuki tubuh Gina. "Emang salah dia apa? Iblis laknat," kata saya tegas. "Gadis ini sudah berani mengkhianati Tuhan saya, dan Tuhan saya menyuruh saya untuk membunuh gadis ini," ucap sosok itu lagi. "Siapa tuanmu iblis laknat?" kata saya geram. "Kamu tak perlu tahu. Sekarang pergilah dan jangan mengganggu urusanku." "Yang harusnya pergi itu kamu," kata saya sambil menunjuk ke arahnya. "Tak semudah itu manusia. Kau harus menghadapiku dulu," ucap sosok itu menantang. "Baik, kalau itu maumu, aku akan memusnahkanmu dengan ayat-ayat Allah." "Silakan kalau kamu mampu manusia." Saya akhirnya membacakan beberapa ayat pengusiran, berharap sosok itu bisa keluar dari dalam tubuh Gina. Tapi anehnya, sosok itu tidak kepanasan, yang ada malah dia mengikuti bacaan saya. "Kamu pikir bacaan itu bisa memusnahkan saya?" kata sosok itu sambil tertawa meledek. Saya pun mulai panik. "Gimana ini Ji?" kata Dimas juga dengan panik. "Kok gak bereaksi ya?" gumam saya dalam hati. "Bang, bacakan doa pemberian dari kakek,"
kata Ajeng mengingatkan. Saya pun mengangguk dan langsung bersila di lantai sambil memfokuskan diri. Saya pun mulai membaca doa pemberian dari kakek saya dan Ajeng. Dan alhamdulillah itu berhasil. Panas. Apa yang kamu bacakan, manusia? Kata sosok itu sambil mengerang kesakitan. Saya pun tidak menghiraukan ucapan sosok yang ada dalam tubuhnya Gina itu dan terus membacakan doa tersebut. Baik, saya menyerah. Tolong hentikan bacaanmu, manusia. Kata sosok itu semakin mengerang kesakitan. Dan suara erangan itu membuat ayah dan ibunya Gina panik dan langsung menghampiri kami. Gina kenapa, Dim? Tanya ibunya Gina dengan cemas. Gina dirasuki makhluk halus, Tante. Sekarang Aji mencoba mengusir dan mengeluarkan makhluk itu, jawab Dimas menjelaskan. Astagfirullah, Gina, ucap ibunya Gina tak menyangka. Sekarang kasih tahu, siapa yang menyuruhmu iblis laknat, atau aku memusnahkan kamu, kata saya mengancam pada iblis tersebut. Baik, akan saya kasih tahu, tapi saya mohon jangan musnahkan saya. Cepetan kasih tahu. Puspa, saya disuruh oleh Puspa. Kenapa dia menyuruhmu untuk membunuh Gina? Apa salah dia? Tanya saya dengan sedikit keras. Karena gadis itu telah mengkhianati Puspa. Gadis itu telah merebut pacarnya Puspa. Itu sebabnya Puspa menyuruh saya untuk membunuh gadis ini. Kenapa kamu mau disuruh-suruh sama dia? Emang imbalannya apa jika kamu berhasil membunuh Gina? Tanya saya semakin geram mendengar penjelasan sosok yang merasuki tubuh Gina. Karena Puspa akan memberikan apa saja untuk saya jika saya berhasil membunuh gadis ini, termasuk jiwa Puspa itu sendiri, ucap sosok itu lagi. Tanpa banyak bicara lagi, saya pun langsung mengeluarkan sosok itu dari dalam tubuh Gina dan langsung membakarnya dengan ayat-ayat Allah. Setelah terbakar, sosok itu pun akhirnya menjadi kepulan asap dan menghilang. Gina pun langsung lemah dan ambruk di tempat tidurnya. Ayah dan ibunya Gina langsung menghampiri Gina yang sudah terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Astagfirullah, kenapa bisa begini, Nak? Ucap ibunya Gina sambil menangis dan mengusap lembut rambut Gina. Nak Aji, apa anak kami akan baik-baik saja? Tanya ayah Gina dengan cemas. Insya Allah Om, kita tunggu Gina sadar dulu, kata saya menenangkan. Alhamdulillah ya Bang Aji, akhirnya selesai juga, kata Ajeng merasa lega. Iya Jeng. Keterlaluan si Puspa, gak bisa dibiarin nih, harus gue kasih pelajaran dia, kata Dimas dengan emosi. Tahan emosi lu Dim, kalau lu nekat, yang ada dia bakal bertindak lebih dari ini. Kita bicarakan soal ini baik-baik besok sepulang sekolah dengan Puspa, kata saya menenangkannya. Tidak berselang lama, Gina pun sadar dari pingsannya. Alhamdulillah Nak, akhirnya kamu sadar juga. Ibu sangat khawatir sama kamu Nak, kata ibunya Gina sambil memeluk tubuh Gina yang masih terbaring di tempat tidurnya. Singkat cerita, setelah kondisi Gina lebih baik, saya dan Ajeng pun pamit untuk pulang. Om, Tante, kami pamit dulu ya. Udah tengah malam, besok kami juga harus sekolah, kata saya sambil mencium tangan ayah dan ibunya Gina dan disusul oleh Ajeng. Iya Nak, terima kasih ya sudah membantu kami dan anak kami, kata ibunya Gina sambil tersenyum. Iya Tante, sama-sama. Kami pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dan Ajeng pun akhirnya pulang ke rumah kami berdua. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya saya dan Ajeng pun tiba di rumah kami. Jeng, lu aja yang ketuk pintunya. Ajeng pun mengangguk dan langsung mengetuk pintu. Assalamualaikum. Ibu, kami udah pulang, kata saya dan Ajeng bersamaan. Waalaikumsalam. Kalian baru pulang? Ayo masuk, kata ibu sambil tersenyum. Iya Bu. Kami pun mengucap salam dan mencium tangan ibu, lalu langsung masuk ke dalam rumah. Oh iya, Kirana kemana Bu? Tanya saya penasaran. Oh, Kirana sudah tidur di kamarnya Ajeng. Kalian juga langsung tidur ya, kata ibu sambil memegang bahu saya. Asik, sekarang Ajeng punya teman tidur, ucap Ajeng dengan semangat. Saya dan Ajeng pun langsung masuk ke kamar kami masing-masing. Saya merebahkan tubuh saya yang lelah ini di atas tempat tidur. Lalu mata saya pun mulai terpejam. Pagi pun tiba. Saya bergegas bangun dan bersiap untuk mandi dan sarapan. Selesai mandi, saya langsung memakai seragam sekolah dan segera menuju meja makan untuk sarapan. Sesampainya di meja makan, saya tidak melihat keberadaan Kirana. Hanya ada ibu dan Ajeng saja.
Lagi nyari apa bang? Serius banget? Tanya ibu dengan heran. Paling juga nyariin Kirana bu, ucap Ajeng menimpali. Benerkah itu bang? Tanya ibu lagi. Iya bu, Kirana kemana ya? Kok dia nggak sarapan bareng kita? Tanya saya penasaran. Kirana sudah pulang dari habis subuh, kata ibu sambil tersenyum. Mendengar Kirana pulang, saya pun merasa seperti kehilangan sesuatu. Entahlah, mungkin cuma perasaan saya saja. Setelah sarapan, saya dan Ajeng pun pamit untuk sekolah. Singkat cerita, sampailah kami berdua di sekolah tempat kami menimba ilmu. Ajeng pun turun dari sepeda motor dan langsung berjalan menuju kelasnya. Saya pun melakukan hal yang sama. Sesampainya di kelas, saya tersenyum karena melihat Gina sudah sembuh dan bisa masuk sekolah lagi. Alhamdulillah, akhirnya Gina bisa masuk sekolah lagi. Saya langsung menuju tempat duduk saya. Ketika sedang duduk, duo kampret pun menghampiri saya. Ji, makasih ya, lu udah sembuhin pacar gua. Sekarang gua seneng bisa melihat pacar gua bisa tersenyum dan tertawa lagi, kata Dimas sambil tersenyum. Iya, semua itu berkat pertolongan dari Gusti Allah. Gua mah gak bisa apa-apa, cuma bisa bantu doa aja Dim, kata saya. Ya, gua ketinggalan cerita nih. Emangnya pacar lu kenapa bro? Tanya Bayu pada Dimas. Kepo lu? Asem, gua kan penasaran, kata Bayu sambil mencibirkan bibirnya. Ntar gua ceritain pulang sekolah, kata Dimas santai. Nah gitu dong, itu baru brother, kata Bayu tersenyum senang. Sepulang sekolah, seperti biasa, saya, Bayu dan Dimas nongkrong dulu di tempat biasa kami nongkrong. Di mana lagi kalau bukan di kafe? Ya walaupun cuma sekedar ngobrol dan ngopi. Ayo dong ceritain sama gua soal yang lu bicarain tadi di kelas, tanya Bayu antusias. Bentar, sabar dikit napa? Kita kan juga baru duduk, ucap Dimas sedikit kesal. Iya sorry, abisnya gue penasaran banget, tanya Bayu dengan wajah memelas. Dimas pun tidak menghiraukan ucapan Bayu dan langsung memesan 3 gelas kopi cappuccino. Ji, lu kenapa sih? Dari tadi ngelamun terus. Lagi ada masalah ya? Kata Dimas dengan heran. Enggak kok Dim, gue cuma lagi kepikiran seseorang aja. Maksud lu Kirana? Tanya Dimas menyelidik. Iya Dim, gue juga gak tahu nih kenapa gue jadi kepikiran dia terus ya, kata saya jujur. Kalau lu emang suka sama dia, kenapa gak lu tembak aja Ji? Kata Dimas menyarankan. Gak tahu lah Dim, gue juga gak yakin dengan perasaan gue sendiri. Tak lama kemudian pesanan kami pun datang. Ini kak pesanannya, ucap pelayan kafe sambil tersenyum dan menaruh pesanan kami di atas meja. Iya terima kasih, kata Dimas sambil membalas senyumannya. Setelah pelayan kafe itu pergi, kami pun melanjutkan obrolan kami. Tapi menurut gua, Kirana itu cewek baik-baik kok Ji. Dan gua yakin dia bakalan setia sama lu. Dan gua bakal dukung lu 100% kalau lu emang mau jadian sama Kirana, kata Dimas meyakinkan. Iya sih, ucap saya singkat. Woi, kok malah ngomongin Kirana sih? Dimas katanya mau cerita sekarang, kata Bayu dengan muka bete-nya. Iya, bawel banget udah kayak ibu-ibu komplek, kata Dimas sedikit kesal. Dimas lalu menceritakan semuanya pada Bayu tentang kejadian semalam. Bayu pun kaget tak menyangka. Gua gak nyangka si Puspa sejahat itu Dim. Iya Bay, gua juga gak nyangka seorang Puspa yang gua kenal baik tega ingin membunuh sahabatnya sendiri. Cuma gara-gara cinta sampai nekat melakukan apa aja, ucap saya menimpali. Ya, namanya orang udah gak cinta mau gimana lagi. Salah dia sendiri pernah selingkuhin gua. Ya gua tinggalin deh, percuma juga dipertahankan, ucap Dimas. Ketika kami sedang asik mengobrol, tiba-tiba, Men, itu bukannya Puspa, kata Bayu sambil menunjuk ke arah tempat parkir. Iya Dim, itu kan Puspa, kata saya sambil menatap ke arah jendela. Tuh dia orangnya, ucap Dimas lalu beranjak pergi. Dim, mau kemana lu? Teriak saya. Namun Dimas tidak menghiraukannya. Dia terus berjalan menuju pintu keluar. Saya panik dan langsung mengejar Bayu untuk mengejar Dimas. Waduh, bahaya nih. Bay, ayo kita susul Dimas. Iya Ji, ayo. Saya dan Bayu pun pergi keluar menyusul Dimas. Sesampainya di parkiran, Dimas pun menghampiri dan langsung menampar Puspa. Cewek brengsek, lu tega ya ngelakuin itu sama Gina? Salah Gina apa sih? Ucap Dimas dengan kesal. Puspa pun menampar balik Dimas. Maksud lu apa ha? Ngelakuin apa? Jangan asal nuduh,
Ucap Puspa juga emosi. Elu kan yang ngirim makhluk halus buat membunuh Gina? Ya, ngaku deh lu. Ucap Dimas dengan nada kasar. Apaan sih lu? Emang ada buktinya kalau gue yang lakuin itu? Kata Puspa tak mau kalah. Makhluk itu sendiri yang ngaku kok kalau dia disuruh sama lu buat membunuh Gina karena lu sakit hati sama Gina. Denger ya, gua ninggalin lu bukan karena Gina, tapi karena lu udah selingkuhin gua. Kalau lu berani nyakitin Gina lagi, gua gak bakal tinggal diam. Ucap Dimas mengancam. Silakan, gua gak takut. Ucap Puspa sambil menatap tajam Dimas. Kejadian itu pun mengundang perhatian orang-orang yang lewat dan pengunjung kafe. Saya dan Bayu segera melerai pertikaian mereka berdua. Dimas, cukup. Ini tempat umum, malu tahu. Ucap saya tegas. Puspa pun menaiki sepeda motornya dan langsung melesat pergi. Melesat? Dikira pesawat kali ya? Saya pun segera menarik tangan Dimas dan langsung mengajaknya pulang. Ayo kita pulang. Bayu, lu juga. Ucap saya tegas. Kami pun segera menaiki sepeda motor kami dan langsung pulang. Sepanjang perjalanan pulang, saya mengajak Bayu dan Dimas mampir ke rumah saya untuk membahas masalah yang barusan terjadi. Bay, Dim, kita ke rumah gua dulu ya. Ada hal yang harus gua sampein pada kalian berdua. Ucap saya kepada mereka berdua. Bayu dan Dimas pun mengangguk setuju. Sesampainya di rumah, kami bertiga pun turun dari sepeda motor. Kemudian saya meminta Bayu dan Dimas untuk duduk di kursi yang ada di teras depan rumah saya. Kalian tunggu dulu di sini, gua mau ganti baju dulu. Sekalian ngambil minuman dan beberapa makanan ringan, kata saya sambil berlalu pergi ke dalam rumah saya. Bayu dan Dimas pun mengangguk setuju. Saya bergegas mengganti pakaian dan membawa beberapa minuman serta cemilan. Nih, minum dulu. Ucap saya sambil menaruh 3 gelas air dingin dan beberapa cemilan untuk teman ngobrol. Iya, makasih Ji. Maafin gua ya Ji, gua gak bisa menahan emosi, kata Dimas menyesal. Iya, gua ngerti, tapi lu jangan ngelakuin hal bodoh seperti tadi. Itu hanya semakin memperkeruh keadaan. Iya Ji, gua hanya gak terima aja dengan apa yang udah dilakuin ke Gina Ji. Menurut gua itu udah keterlaluan, kata Dimas menimpali. Tapi bukan seperti itu caranya. Dan gua yakin setelah kejadian tadi di kafe akan membuat dia semakin nekat untuk menghabisi nyawa Gina. Ucap saya tegas. Dimas pun hanya terdiam menyesali perbuatannya. Terus kita harus gimana Ji? Ya kita harus minta maaf sama Puspa, terutama lu Dim, kata saya menyarankan. Loh, kok kita yang harus minta maaf sih? Harusnya dialah yang harus minta maaf sama Gina, kata Dimas mengelak. Iya, tapi alangkah baiknya jika kita menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Kalau menyelesaikan masalah dengan cara seperti lu tadi, bukannya selesai malah bertambah Dim, kata saya mengingatkan. Bener tuh kata Aji, gua setuju, ucap Bayu menimpali. Kalau dia nggak mau maafin gimana? Tanya Dimas ragu. Udah, lo tenang aja. Pokoknya malam ini juga kita ke rumah Puspa untuk minta maaf. Dimaafkan atau enggaknya itu udah jadi resiko. Yang penting kita udah melakukan hal yang benar, kata saya menenangkan. Terus jam berapa kita kesananya Ji? Tanya Dimas. Pokoknya habis sholat isya kita kumpul di sini, oke? Kata saya menyarankan. Setelah mengobrol santai, Dimas dan Bayu pun pamit pulang ke rumah mereka masing-masing dan akan kesini lagi sehabis sholat isya. Singkat ceritanya, sehabis isya kami bertiga pun sudah berkumpul, termasuk Ajeng yang ingin ikut dengan kami bertiga. Ayo berangkat sebelum kemalaman, kata Bayu mengingatkan. Kalian udah minta izin kan ke orang tua kalian? Udahlah. Oke, kita pakai 2 motor aja. Gua sama Ajeng dan lu Bayu dengan Dimas. Bayu dan Dimas pun mengangguk setuju. Saya dan Ajeng pun sudah minta izin kepada orang tua kami. Tanpa berlama-lama, kami pun langsung menaiki sepeda motor dan langsung berangkat ke rumah Puspa. Sesampainya di rumah Puspa, kami memarkirkan sepeda motor kami di depan rumahnya. Setelah itu kami turun dari sepeda motor kami. Kami pun langsung mengucapkan salam dan dibalas salam oleh seseorang dari dalam. Waalaikumsalam. Setelah pintu dibuka, terlihat ada seorang wanita parubaya yang keluar dari dalam rumahnya Puspa. Dan itu adalah ibunya Puspa. Ada apa ya? Tanya ibunya Puspa. Kami berempat pun langsung bergantian mencium tangan ibunya. Tante, Puspanya ada? Ucap saya sopan. Oh, kalian temannya Puspa? Ada kok di dalam. Ayo masuk dulu. Iya tante, terima kasih. Kami berempat pun langsung masuk ke dalam rumahnya Puspa. Silahkan duduk dulu, tante panggilkan Puspa ya. Ucap ibunya Puspa sambil berlalu pergi menuju kamarnya Puspa.
Tak lama kemudian, Puspa pun keluar dari kamar dan langsung menghampiri kami berempat. Sebentar ya, ibu mau ambil minum dan cemilan dulu. Mau apa kalian kesini? Tanya Puspa ketus. Kami kesini mau minta maaf sama elu soal tadi sore, kata saya tenang. Hah? Maaf? Kalian udah permaluin gue di depan umum. Sekarang mau minta maaf? Ucap Puspa sedikit ngegas. Tak berselang lama, Ibu Puspa pun keluar dari dapur sambil membawa beberapa gelas teh manis dan cemilan. Silakan diminum dulu. Tante mau ke kamar dulu, mau istirahat. Ucap ibunya Puspa sambil menaruh beberapa gelas teh manis dan cemilan. Dan langsung berlalu pergi menuju kamarnya. Maafin gue ya Puspa, gue udah marahin lu di depan umum. Gue hilaf, kata Dimas sungguh-sungguh. Puspa pun tidak menghiraukan permintaan maaf dari Dimas. Kami kesini dengan niat baik-baik dan kami ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik juga, kata saya menenangkan. Puspa terlihat terdiam sejenak. Kalian gak salah, ini salah gue. Sekarang gue sadar yang gue lakuin itu salah. Gue hanya gak rela Dimas sama Gina. Maafin gue juga ya, ucap Puspa bersungguh-sungguh. Iya, kami maafin kok, kata saya sambil tersenyum. Kami pun akhirnya berjabat tangan tanda berdamai. Kami serentak mengucap syukur karena masalah ini akhirnya sudah selesai. Namun tiba-tiba ponsel Ajeng berbunyi tanda ada panggilan masuk. Ajeng pun segera mengambil ponsel di dalam saku celananya. Siapa Jeng? Kirana bang? Angkat aja, siapa tuh penting. Ajeng mengangguk dan langsung menjawab telepon dari Kirana. Jeng, loudspeaker aja biar kami bisa dengar, ucap Bayu. Ajeng pun loudspeaker telepon pada ponselnya. Assalamualaikum Jeng, ucap Kirana dari dalam telepon. Waalaikumsalam, ada apa ya nak? Jeng, tolongin aku, ucap Kirana panik. Dan tiba-tiba panggilan telepon pun terputus seketika. Kami pun panik dan heran. Jeng, telepon balik, ucap saya khawatir. Ajeng pun menelpon balik Kirana, namun hanya dijawab oleh operator. Gak aktif bang. Perasaan saya pun mulai tidak enak. Saya memejamkan mata saya berharap bisa menerawang keadaan Kirana. Namun nihil, semuanya terlihat gelap, seperti tertutup oleh aura yang sangat gelap. Jeng, kita ke rumah Kirana sekarang. Perasaan gue gak enak, ucap saya panik. Ajeng pun mengangguk setuju. Kalian di sini dulu ya, gue sama Ajeng mau ke rumah Kirana, ucap saya ke Dimas dan Bayu. Gue ikut Ji, gue juga mau ikut dong, kata Bayu, Dimas dan Puspa. Jangan, terlalu berbahaya, biar gue sama Ajeng-Ajeng ke sana. Kita gak akan biarin lu berjuang sendirian. Kita akan bantu lu dan Ajeng, kata Dimas kekeh. Iya, bener kata Dimas tuh. Lu sama Ajeng udah bantu menyelesaikan masalah kami. Sekarang giliran kami yang membantu lu dan Ajeng, kata Puspa sungguh-sungguh. Baik, kalau kalian maksa, kita bareng-bareng ke rumah Kirana, kata saya tegas. Ayo, mumpung belum terlalu malam. Kami pun segera keluar dan menaiki sepeda motor kami. Puspa juga mengeluarkan sepeda motornya dan langsung menaikinya. Puspa juga sudah meminta izin pada ibunya. Kami pun akhirnya berangkat ke rumah Kirana. Sesampainya di depan rumah Kirana, kami berlima segera memarkirkan dan turun dari sepeda motor kami. Assalamualaikum, ucap kami bersamaan. Namun tidak ada jawaban dari dalam. Kami kembali mengetuk pintu dan mengucap salam. Namun nihil, tak ada jawaban sama sekali. Kami penasaran dan keheranan. Ji, gimana nih? Kayaknya Kirana dan ibunya gak ada, kata Dimas menebak. Saya pun semakin panik dan khawatir. Kita coba sekali lagi, siapa tahu mereka udah tidur, kata saya meyakinkan. Kami pun mencobanya sekali lagi, namun tetap tidak ada jawaban. Tak lama kemudian, datang dua orang bapak-bapak yang sepertinya mereka warga yang sedang melakukan ronda malam. Dua orang itu pun bertanya pada kami berlima. Kalian ini siapa? Dari mana dan sedang apa di sini? Tanya si bapak itu. Kami temannya Kirana pak, dari desa sebelah. Kami kesini mau main aja pak, kata saya menimpali. Oh, temannya Kirana, ucap si bapak itu sambil mengangguk. Iya pak. Ada nggak Kirananya? Tanya bapak itu lagi. Nggak tahu pak, kami sudah beberapa kali mengetuk pintu dan selama itu tidak ada jawaban, timpal Dimas. Mungkin mereka sedang keluar nak. Ya sudah, kami mau lanjut keliling dulu. Assalamualaikum, ucap si bapak itu lagi sambil berlalu pergi meninggalkan kami berdua. Gimana nih Ji? Bang, coba terawang, siapa tahu sekarang bisa terlihat di mana Kirana, ucap Ajeng menyarankan. Saya pun mengangguk.
dan langsung menutup mata saya, melacak keberadaan Kirana. Namun hasilnya tetap sama. Saya mulai gelisah dan membuka mata saya kembali. Gimana bang? Tetap gak bisa Jeng. Pandangan gua seperti tertutup kabut hitam tebal, ucap saya dengan raut wajah sedih. Ajeng coba ya bang, siapa tahu bisa, kata Ajeng menyarankan. Saya pun mengangguk. Ajeng langsung memejamkan matanya. Namun tak lama kemudian Ajeng membuka matanya dan menggelengkan kepala. Gimana Jeng? Sama bang, gak bisa. Saya lalu mencoba berpikir keras, mencari jalan untuk mencari keberadaan Kirana. Sampai akhirnya saya teringat sesuatu. Dim, Bay, Jeng, kalian masih ingat gak yang terjadi pada Kirana beberapa hari yang lalu? Tanya saya pada mereka berdua. Iya ingat, emangnya kenapa bang? Tanya Ajeng penasaran. Kita cari Kirana ke tempat itu lagi, ucap saya. Maksud elu ke alam gaib lagi? Tanya Dimas. Iya, siapa tahu aja Kirana terjebak di tempat itu lagi, ucap saya menjelaskan. Waduh, kita udah kayak pendekar nih, keluar masuk alam gaib, kata Dimas dengan semangat. Wah, udah hampir 1,5 jam nih, tapi belum selesai juga. Cerita kita lanjutkan besok malam aja ya, petualangan Aji dan Ajeng untuk menolong Kirana. Terima kasih teman-teman sekalian yang telah menyimak, semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek, biasa, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.